warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Ananda. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Kimia Universitas Halu Oleo. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan. Stand up, please. Greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Sit down, boleh duduk? Oke, baik. Untuk menyiapkan fisik, psikis dan mental kita, ya. Mudah-mudahan tadi pagi mungkin kalau lupa menyiapkan sesuatu, yuk kita baca doa dulu, kita niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ada nggak yang datang? Temennya siapa? Semua hadir, kayaknya kurang. Ini 16 orang. Ya. Keluarkan bukunya, alat tulisnya. Keluarkan alat tulisnya. Kita mau belajar apa hari ini? Belajar kimia ya. Gak salah kelas ya? Gak salah kelas kan? Ya, kita belajar kimia. Sekali bukunya deh. Baik, lihat di sekelilingnya mungkin. Siapa tahu ada sampah. Pastikan semua keadaannya bersih, aman. Aman ya? Ada ya? Saya tali-tali udah nyambung ya tali-talinya. Udah ya? Baik. Oke. Ya, yuk kita review dan recall ya. Kan kalian sangat mencintai dan menyukai pelajaran kimia kan? Jadi, fisik sudah siap, psikis sudah siap. Yuk kita lihat review materi. Ya. Untuk hari ini, seperti yang sudah kalian saksikan nih, kita akan belajar tentang rumus empiris dan rumus molekul. Cuma kan lebih idealnya lagi untuk kita merecall, ya. Merecall sebelum rumus empiris sama rumus molekul ini kita belajar tentang mol, ya. Ada yang ingat apa itu mol? Itu mol? Apa rumusnya? Mol sama dengan massa per ml atau AR. Kalau rame-rame lebih enak ya. Kalau sendiri takut ya. Tenang ya, tidak apa-apa ya. Oke, nah gimana kalau kita hitung nih? Kan rumusnya tadi apa? Mol sama dengan massa dibagi ml atau air ya. Yuk, kalau Miss punya sesuatu nih, itu mol dari 12 gram magnesium. Calculate the mole of 12 gram magnesium. Dari magnesium ini, berarti gimana cara hitungnya? Mol magnesium. Magnesium apa simbolnya? Mg, alhamdulillah ya. Rasanya senang sekali kalau tahu sesuatu ya. Masanya berapa? 12. Dari mana tahunya masanya 12? Diketahui. Oh, alhamdulillah ya. Berapa AR-nya? 24. Ya, ampun pintar. Berapa nih 24 ya? Berarti berapa? 0,5. Ini setengah ya. Berarti mol dari 12 gram magnesium itu 0,5 ya. Jadi ingat, dimasukkan ke dalam kepalanya, rumus mol adalah massa dibagi ml. Oke, aman ya? Yuk, kita sekarang lanjut nih. Karena sudah ya. Miss mau memberikan kalian video dulu untuk refreshing. Jadi, ini sebenarnya pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Miss mau kasih sesuatu dulu. Jadi, happy watching. Silahkan saksikan dengan baik-baik. Nanti Miss akan tanya pendapat kalian apa tentang video ini ya. Siap? Siap. Kita cek sound dulu. I've been working in the fingerprint field now for over 20 years. Although it can be really intricate and time-consuming work, it is just so fantastic when you actually make a match. Most of us probably think that we've got a pretty good understanding of the basic principles of forensic science. We binge on true crime TV series, we read and buy huge numbers of books, and obsessively download Crime scene examiner 20 years ago. Gimana? Masih on? Menarik ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sedikit lagi. Back then, if I examined... Thanks for watching. If you enjoyed that, be sure to check out these videos. Oke, thanks for watching ya. Baik, ya, yuk kita mengini dulu ya. Recall. Ya, gimana tadi videonya tentang apa? Forensic science ya. Apa tadi yang menarik yang kalian dapat dari info itu yang kayak new buat kalian?
Bisa nyari bukti kejahatan atau kriminalitas itu dari tumbuhan, karena katanya polen ya itu banyak banget variasinya. Jadi misalnya kita menjak rumput kantin tuh, ternyata ada tapak kaki ya, kemudian tertinggal di sepatu mungkin ya, kalau kalian naik motor tertinggal mungkin di motor kalian, dan itu spesifik ya untuk tiap tumbuhan itu polennya itu spesifik. Dari situ kita bisa identifikasi. Benar? Dari mana lagi bisa identifikasi tadi? Dari insek atau serangga ya. Karena ternyata kalau ada dedet, berarti kalau ada yang meninggal, itu kan berarti akan ada mulai ya. Maksudnya dia serangganya sudah mulai untuk bertelur di sana. Itu ternyata bisa dicek berapa lama. Ya, intinya bertelurnya dari mulai kapan? Berarti di titik itulah mulai kematiannya, suspeknya. Jadi ini tentang crime scene investigation. Dan ini sekarang sudah banyak ya, forensic science itu banyak berkembang ya. Bahkan di Indonesia sendiri itu ada istilah dokter forensik ya. Itu memang jarang, tadi ini profesi jarang. Dan ternyata, believe it or not, ya, dia pakai sesuatu yang hari ini kita akan belajar. Ya, jauh-jauh, bentar ya, baliknya ke kimia ya, dia udah senang ya. Tapi itulah dia, ada ilmu dasar dan ilmu dasar yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Ya. Sebelum kita masuk kan, kita harus tahu dulu ya, kenapa sih sebenarnya ini untuk hari ini ya, jadi quotes of the day. Jadi ternyata bayangkan Allah itu menciptakan tanaman ya, menciptakan tumbuhan, menciptakan serangga ya. Kalau kita pikir cuma gitu ya, ternyata mereka punya fungsinya ya. Dan sekarang walaupun keren banget CSI tadi, crime scene investigation, tapi ternyata kita tetap butuh sesuatu yang Allah udah kasih fasilitas. Jadi akal dan pikiran kita ya, sebenarnya Allah kasih itu untuk bisa memecahkan kasus-kasus ke depannya. Dan bahkan tadi kalau kata tadi ibunya bilang apa? Kemungkinan yang tadi forensik science itu ke depannya lebih berkembang, benar nggak? Daripada sekarang. Nah, jadi harus kita syukuri. Jadi gunakanlah ilmu pengetahuan yang kita punya untuk memecahkan masalah apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Oke? Ya, supaya nggak kemana-mana, hari ini kita set on the goal. Jadi hari ini kalian duduk di sini, kalian harus bisa menyelesaikan tujuan pembelajaran ini untuk tiap individu. Ya, mau ngapain kalian? Secara kognitif kalian harus bisa menafsirkan apa sih bedanya rumus molekul dan rumus empiris. Bisa bedain ya. Kalian bisa mengaitkan apa sih hubungan antara rumus molekul dan rumus empiris. Oke? Terus secara afektif kalian yakin nih kalian kalau ternyata ilmu yang kalian pelajari ini punya peranan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Terus secara psikomotor nanti kalian akan merumuskan alternatif solusi, sama nanti kalian akan kerja kelompok dengan teman kalian memecahkan kasus kriminal yang akan diskusi ya, untuk menyajikan apa sih hasil diskusi dari kelompok teman-teman kalian dalam satu kelompok. Clear? Clear ya? Jadi secara garis besar hari ini Miss akan kasih sesuatu case ya tentang kasus pembunuhan ya. Ada 4 suspek ya. Nanti kalian akan menentukan siapa sebenarnya yang membunuh seseorang itu, tapi pakai ilmu kimia ya, kalian harus pakai mol tadi ya. Jadi silahkan kalian bisa duduk berdasarkan kelompok. Terus tadi sudah ini ya, Miss nanti akan kasih ke ketuanya ya. Nih, silahkan duduk satu kelompok ya. Sofi, Aisyah, Tara, Naira, Ija. Dibentuk aja. Nanti ngadapnya ke sini ya, biar nanti gampang jalan. Ayo, silahkan nyamping aja. Nanti biar nggak sana. Siti Hanifah, Jumza, Ozra, Najwa, Syifa, Talita, Raisa, Ajus, Bedian, Sari, Aisy, Raisa, dan Husna. Yuk. Yuk. Nah, untuk membekali kalian, ya, untuk memecahkan kasus kriminal tadi, ini harus memberikan basic pengetahuan ke kalian dulu. Jadi, kita akan kasih introduction, apa itu rumus empiris dan rumus molekul. Cuma ini hanya selapis saja, sisanya kalian silakan explore lebih. Kalian adalah anak-anak yang cerdas, ya. Oke. By the way, tadi ini sudah kasih link, ya, ke ketua kelompok. Sofi aman ya? Bisa share ke teman-temannya. Talita, tolong share ke teman-temannya. Kalau mau share di sini. Kedila, share ke teman-temannya. Di sana siapa ketua kelompoknya? Salihah, share ke teman-temannya. Jadi sudah ada link Canva masing-masing tiap kelompok dan nanti kalian akan tuangkan hasil diskusi di situ. Ini juga ada. Ini sudah attach ada materi di sana, kalian bisa explore dan belajar ulang.
ketukar-tukar. Rumus empiris itu dia adalah rumus yang apa nih? The formula that is the simplest one. Jadi rumus yang paling simple ya atau sederhana dia. Pokoknya dia paling kecil, ada istilahnya juga rasionya. Dari whole number ya. Whole number itu bilangan bulat ya. Dari atom atau elemen yang ada di senyawanya. Contoh ya. Ini H2O2 misalnya, hidrogen peroksida. Tahu ya? Nah, ini adalah rumus asli. Memang nama kimianya H2O2, benar? Namanya ini adalah chemical formula atau molecular formula atau rumus molekul. Oke? Apa rumus empirisnya? H2O2 ini bisa nggak lebih disederhanakan lagi? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 2. Hanya dibagi 2 jadi berapa? 1. O-nya dibagi 2 jadi berapa? 1. Jadi masing-masing H1O1 atau HO. Ini adalah rumus empiris. Oke? Rumus yang paling sederhana setelah dibagi dan dia tidak bisa dibagi lagi intinya ya. Sudah itu paling simpelnya. Clear? Ayo kita coba. C6H12O6. Ada yang tahu ini apa? Glukosa, benar. Glukosa itu C6H12O6 itu adalah rumus molekulnya. Memang aslinya seperti itu. Apa rumus empirisnya? CH2O. Kenapa? Semuanya dibagi 6. Ya, C-nya tinggal 1, H-nya jadi 2, O-nya jadi 1. Jadi CH2O ya. CH2. Clear ya? Oke. Dan itu seterusnya. Jadi silakan kalian juga bisa dikolek, dikumpulin aja C-nya ada berapa, H-nya ada berapa, dibagi dengan bilangan yang sederhana. Bisa bagi 2, bisa bagi 3, up to you. Clear ya? Ini adalah rumus empiris. Nah, sekarang kita akan kembali ke realita. Ya, sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Ini masalah yang akan kalian pecahkan. Jadi, ya, ada seorang lelaki namanya Tony Demoy, ya, bukan Tony Demoy ya. Tony Demoy, ya. Bapaknya usianya 35 tahun, ya, laki-laki, ya, ditemukan tewas. Oke? Terus ada beberapa ya kayak tadi lah peninggalan-peninggalan, ya, yang dilihat, tapi, ya. Ada 4 kemungkinan penyebab kematian si bapaknya. Oke, ada 4 kemungkinan dan ada beberapa suspek atau orang-orang yang dicurigai orang-orang sekitarnya berdasarkan hasil investigasi dengan istrinya. Oke, dan 4 suspek tadi meninggalkan beberapa jejak. Jadi tiap dari kalian nanti akan dapat 1 suspek. Suspek pertama, suspek kedua sesuai dengan grup masing-masing. Clear? Nah, dari situ nanti kalian akan menentukan contoh ya, ini saya kasih contoh. Jadi pertanyaannya adalah problem yang akan kalian pecahkan adalah pertama, apa penyebab kematian Pak Tony Demoy ini? Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah yang membunuh bapak ini? Ya, dari mengumpulkan tadi info-info yang nanti kalian akan pecahkan berdasarkan kelompok kalian. Dan jelaskan alasan ilmiahnya ya. Bukan Miss sepertinya bapak ini gitu ya. Gara-gara ya itu aja Miss kok nggak bisa ya. Jadi harus pakai alasan ilmiah dan base logika ya. Oke? Dan kalian kaitkan dengan hasil otopsi ya. Oke ya. Sudah ya. Jadi ketua kelompoknya sudah ada. Nanti Miss akan kasih tugas masing-masing ya. Dan Miss akan cek ya supaya kalian memahami masing-masing tugas. Yuk kita lihat. Kalian udah bisa buka Canva kalian ya. Ini contohnya. Nih, ini suspek 4. Kelompok 4 siapa? Nah, berarti kalian akan nanti menyelesaikan ini. Di sini ada nanti masa-masanya tuh. Apa yang zatnya apa sih? Zatnya apa? Sampai kalian nanti at the end akan menemukan rumus molekul atau rumus empirisnya. Paham? Oke, jelas ya? Tapi yang harus kalian jadikan basic itu adalah ini. Jadi ada hasil otopsi dari bapak si Tony Demoy tadi. Kalian harus mencocokkan apakah zat yang kalian temukan nanti hasil perhitungannya match nggak dengan ini. Ya, untuk nanti mengerucutkan kira-kira apakah zat kalian itu yang menyebabkan si bapak tadi ini mati, meninggal. Oke? Paham? Bisa dimengerti? Bisa ya. Jadi nanti harus lulus kriteria ini tiga-tiganya ya. Senyawa kalian itu lulus kriteria ini. Kalau salah satu mentok di sini berarti bukan itu penyebabnya. Oke? Rasanya bisa langsung. Silahkan. Ini ada ini juga yang di Canva ini bisa dilihat. Bisa kan? Ini Miss kasih paper dulu. Ya. Bisa mulai bekerja
15 menit. Kelompok 2 mana? Kelompok 2? Yes, kelompok 2 mana? Oke. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 3? Sama seperti yang di online itu ya? Sama aja, tapi misalnya kelompok 4? Ini hanya sama aja. Oke, kalau ada kesulitan bisa tanya Miss ya. Selamat bekerja. Jangan salah tujuh ya, nanti kalau tujuh dituntut kita nanti. Silakan, waktunya 15 menit. Kalian boleh menyelidiki, boleh pakai gadgetnya, boleh pakai laptopnya kalau ada. Gimana, aman? Siapa yang akan menuangkan hasilnya di Canva? Jangan lupa nanti caranya ya. Cara menghitung bisa difoto, bisa ditempel di Canva. Ya, ada share ya. Ayo, bagi-bagi tugas ya. Siapa yang mau perhatian semuanya, jangan lupa ya, Miss tetap menilai kolaborasi ya. Jadi nggak berat satu orang kerjanya, kolaborasi, ketelitian kalian dan keaktifan kalian ya dalam kelompok.
Coba terlihatnya kemudian. Bisa jadi dari namanya. Iya. Pokoknya kalian harus cari alasan logika dan ilmunya kenapa suspek menggabung. Oh dia bukan. Ya bukan atau idenya dengan cara ilmunya. Ya tahu lah. Coba kayak gitu. Apa sih gini? Oke, waktunya sekitar 5 menit lagi ya. Yuk, jangan lupa dituangkan di Canva-nya. Nanti kita saksikan sama-sama. Hasil perhitungan ini foto. Iya, masukin ke sana ya. Ya, sudah? Ya. Baik. Miss random ya untuk ininya. Jadi saatnya sekarang kita untuk sama-sama ya. Tadi kalian sudah menuangkan hasil diskusi kalian, ya. Sudah ya, dituangkan sudah di Canva-nya, sudah menuliskan ya. Sekarang saatnya kita mari sama-sama menganalisa hasil dari masing-masing ya dan melihat proses pemecahan masalahnya ya. Nanti perwakilan boleh 2 atau semuanya juga boleh ya. Yang penting sama-sama untuk mempresentasikan dan membuktikan dan meyakinkan kalau suspek kalian bukan pembunuhnya ya. Oke, jelas ya? Ada yang bertanya? Oke, Miss mulai dari kelompok yang sudah siap. Sudah ya? Ini sepertinya sudah siap. Maju aja teman-temannya. Bentar, sabar. Ini silakan lagi Dr. Aisyah. Apa? Ya, pegang. Miss mau menilai ya. Ini teliti nggak, tepat nggak ya? Sorry, silakan ya. Ya, temani, jangan blocking ya. Jangan sini, biar teman-temannya lihat. Pegang aja boleh. Silakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 mau menjelaskan tentang suspek 4-nya. Ya. Nah, jadi ini baca dulu ya sekian ya. The Moy's latest and most brilliant research was on a specific type of aromatic hydrocarbon. The Moy, being a paranoid individual, wouldn't specify which one, but a 453.28 gram sample was shown to contain only carbon and hydrogen. Nah, ini Jadi dikali aja sama, jadi 2 HC per 400 berapa tadi? 453 tuh. Nah, jadi kita lihat sama C-nya ditambah habis itu per 453 dapat tuh 6. Sementara yang bisa 1 sampai 6 itu masih safe, yang bisa buat mati meninggal gitu. 10.000 sampai 20.000 ppm. 10.000 sampai 20.000 ppm. ya. Ya, ini berapa? 6 ppm. Cuma 6. Jadi it seems masih aman ya. Berarti kalaupun isi kotak-katik tidak lebih dari 3. Konklusinya adalah silakan. Konklusinya bukan isi yang membunuh. Bukan Casey kata mereka ya. Tadi alasan tertolak tadi yang nomor 3 ya. Iya, yang cocok cuma poin 1. Tapi yang poin 3 menolak karena mekanikal sama molekulernya beda. dari kalian tadi CH, Jana, different ya. Kalau different berarti bukan dari hasil otopsi. Oke. Terima kasih sudah tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, jadi suspek 4 bukan ya. Selamat ya. Selamat ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Ya, silakan ya. Terima kasih tepuk tangan ya buat teman-temannya. Ini kalau misalnya lihat autopsi reportnya, yang pertama itu kan dia bilang sum of the subscripts-nya itu 20, sedangkan di case yang ini sum of subscripts-nya itu 36, 17 tambah 14 tambah 4 tambah 1 itu 36, jadi bukan 20. Nah, terus untuk poin kedua dibilang kalau subscripts-nya, sum of the subscripts-nya dibagi sama
subscription-nya si oksigen itu kan 4 kalau di sini kan. Nah 36 dibagi 4 itu 9. Nah dibilang itu bukan 9, berarti yang poin 2 juga salah. Nah sebenarnya yang poin 3 itu kan dibilang empirical sama molecular formulanya itu beda. Nah di sini empirical sama molecular formulanya itu sama, tapi si obatnya itu namanya provecosib. Nah obat ini kalau dikonsumsi dalam jangka panjang itu nggak punya side effect yang gimana-gimana banget. Ini di sini dibilang kalau dikonsumsi dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan heart attack. Nah sebenarnya si obat ini tuh dia nggak bikin side effect yang gimana-gimana banget, dan itu udah diuji klinis dan dia nggak masalah gitu. Makanya kenapa menurut kami suspek 1 ini bukan penyebab kematiannya. Bukan yang memberikan obat. Tadi obat apa nih? Untuk apa? Untuk mensuat biasa. Biasanya peredam nyeri. Peredam nyeri. Oke, ya. Jadi pertama kita hitung dulu empiris formulanya, empirical formulanya. Kan udah diketahui tadi di soal kalau misalnya 3,74 gram hidrogen, 44,43 karbon dan 21,43 hidrogen. Jadi cacatnya kan kita bagi dulu sama molekul mass-nya. Jadi 3,74 bagi 1, 3,7, terus karbonnya 44,43 bagi 12, yaitu 3,7, dan nitrogennya 51,83 bagi 14. Oke. Jadi tiga-tiganya memenuhi, mengarah gitu ya. Mengarah sama sel lemak ya. Jadi berdasarkan hasil otopsi dan hasil perhitungan kami terbukti bahwa kami bersalah. Yang salah bukan kalian, si salah kan cuma ini. Oh ya, suspek 2 ini salah. Bukan Dila kan? Ya, bukan. Ya. Jangan Dila orang yang bersalah, bukan Dila, oke? Ini kayak udah dijelasin kayak hasil perhitungan kami itu 3. Jadi kan isnat, tapi kami isnat kalau misalnya dokter kami 3, kami bersalah gitu. Terus yang kedua, liquid yang ditemukan dalam tubuh korban itu tidak mengandung oksigen, tapi opsi bilang kalau misalnya suspek 2 ini enggak, kalau dibagi oksigen, tapi nggak ada oksigen, berarti kan iya. Nomor 3, hasil penyembuhan dari empirical formula dan formula kami adalah sama. Istri bilang suspek 2 ini enggak, kok dia beda, tapi kan sama, berarti iya. Terus kami dapat dari WHO, kalau misalnya HCl ini dia nggak bisa across skin, jadi nggak bisa diminum gitu. Oh, diminum ya? Iya. Oh, iya. Dia juga dosisnya tuh bisa membunuh di 300 mg. Tapi dosisnya sekitar 400 gram. Itu udah melebihi dosis, tapi emang kayak udah mati gitu. Oke ya. Udah nggak tahu lagi bilangnya. Harusnya 300 tapi 800 yang dikasih sama kita. Oke. Mili malah ya, itu gram tadi ya. Tapi ini berdasarkan hasil otopsi dan hasil perhitungan kami. Nah, jadi kami ada kayak sedikit kejanggalan di awalnya. Oke. Silakan. Ya, silakan bisa akan memberikan beberapa penekanan, tapi kita bisa diskusi lebih lanjut ya. For further discussion, it's open ya. Oke. Ini ya, tadi ini sama ya. Ini autentik ya. Jadi bisa hitung juga. Jadi suspek atau zat pertama ya. Tadi zat pertama siapa? Ya, tadi kan katanya itu obat yang diresepkan oleh dokternya, bener ya? Si osteoporosis tadi namanya provecosib. Dia C17, H14, O4S ya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan memang ketemunya itu ya. Tadi bener ya? Itu obatnya. Tapi kayak tadi dia rumus empiris dan rumus molekulnya sama. Jadi dia udah tadi masuk ya sebenarnya. Tapi si provecosib tadi sebenarnya kayak tadi berdasarkan hasil lebih lanjut itu sebenarnya aman digunakan untuk osteoartritis ya. Tadi Bapak tadi kan berarti menderita penyakit tulang ya sebenarnya, ada artritis, ada masalahnya di setinya. Jadi tapi mereka hasil otopsi nomor 2 itu menyingkirkan dugaan suspek 1. Benar? Ya, karena tadi hasil baginya itu hasil tambahnya sama dengan 20, benar ya? Ya kan ini tadi kan? Oh salah, hasil baginya tadi ya? Ya, 3 bagi 4, 9. Ya, 9 ya, oke ya. Baik, yang itu tadi. Terus ini berarti tadi ya, tadi sudah ter-reject ya untuk yang 1.
Nah ini dia yang tadi case-nya adalah Dila, walaupun bukan Dila yang ngasih ya, tapi Dila merasa bersalah tadi sama Jalza. Jadi HCN, nah kalau kalian pernah dengar kasus kopi yang tidak tahu ya, kopi Vietnam, dan itu sekarang kasusnya sampai sekarang fenomenal, walaupun si Jessica-nya itu sebenarnya sudah ditahan. Ya, walaupun itulah tadi kriminalitas, kayak tadi Jalza bilang harus order lagi, tapi dari case-nya itu kan kamera CCTV di depannya. Kalau kalian itu masih sekarang masih bisa, dia memang hanya meletakkan tas. Bener ya, di depan tuh tas belanjaan, dan dia doing something dan nggak kelihatan, bener ya. Cuma ketika diminum itu langsung menggelepar-gelepar kan dia, maksudnya langsung si Mirnanya langsung habis di situ, kayak tadi kata si Najwa dikasihnya berlebihan gitu ya. 300 miligram loh ya, 300 miligram aja itu sudah menyebabkan kematian dia, ya, dan dia nggak bisa dioles, memang harus diminum HCN. Jadi HCN ini adalah salah satu racun mematikan, dan bahayanya dia adalah colorless guys, tidak berwarna. Ya, makanya sampai sekarang HCN itu paling sering digunakan untuk ya tadi meracun dan beracun. Makanya kalau kalian baca tentang kasus Mirna dulu, itu dia bilang kopi aneh. Karena memang walaupun dia tidak berwarna, ketika dimasukin gitu ya, kopinya jadi warna merah atau warna pink, cuma dia taste-nya ada pahitnya gitu ya. Nanti minum susu, pahit gitu ya, jangan pahit ya, tenang. Mungkin susu expired bukan ada HCN-nya ya. Jadi jangan dengar terlalu parno, tapi ya baca bismillah saja. Jadi ini tentang HCN tadi, tapi kita bisa proof tadi, bisa kita buktikan dari hasil perhitungan atau sampel ya. Terus ini tadi acetaminophen, ini painkiller atau pereda nyeri. Ya, pereda nyeri ini tadi sudah dibuktikan juga hasilnya ya. Tapi hasil otopsi 1 itu menyingkirkan dugaan si acetaminophen tadi. Dan ini common banget digunakan ya. Tadi kita juga sering minum ya. Iya ya. Dan yang terakhir benzin, ini tadi ya benzin ya. Jadi rumus empiris dan rumus molekulnya berbeda ya. Dia empirisnya CH, molekulnya C6H6. Jadi ini juga sama menyingkirkan dugaan. Tapi ya tadi ya. Jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya kasus-kasus kriminalitas tadi, makanya kalau kalian lihat itu bahkan ada yang tahu nggak sebenarnya jari kita itu walaupun kayaknya kelihatan agak basah, cuma ketika kita tadi kan kalian lihat di video awal, sekarang nggak bisa hanya sidik jari, ya kan? Misalnya Naira nih misalnya ya, dia sebenarnya cuma pegang lagi nikah tali sepatu doang, atau pegang kaca jendela mobil orang gitu ya. Terus ketika ada tindakan kriminalitas, ya misalnya mobil dia hilang atau apa, ada sidik jari Naira. Terus kita bilang, oh Naira nih yang mencuri mobilnya, nggak bisa sekarang. Bisa jadi dia cuma lewat, cuma kepegang ya. Atau kalian kan iseng gini, ya. Di mobil gini, ya kan? Kalian nggak bisa, jadi kita nggak bisa hanya sidik jari saja itu untuk mewakili kalau dia adalah suspek. Makanya harus ada identifikasi lebih lanjut. Itu salah satunya itu kalau misalnya soal AGCL itu keringat kita, kalau kita nempel di sini. Makanya kan kalau orang dia yang crime science itu dia pakainya lengkap supaya nggak kena sidik jari dia, dan dia kayak ada, jangan kalian pikir itu blush on ya, kayak bulu-bulu gitu kan, itu bukan blush on, dia sedang ambil sidik jarinya, dan dia biasanya nempel satu substansinya, jadi ketika diginiin itu langsung bereaksi dan membentuk endapan, jadi ada jejak, kayak ada jejak putih atau hitam abu-abu itu kelihatan, dan itu nanti mereka lihat sidik jari siapa. Seperti itu. Tapi kan kayak sekarang orang juga udah ya pakai sarung tangan aja, bener kan? Udah nggak kelihatan. Ya, paham ya? Jadi ternyata kalau kita lihat konklusinya apa hari ini? Silakan cintai kimia ya. Ya, jadi Miss mau closing dulu untuk kegiatan hari ini. Terima kasih, thank you buat kelompok semuanya, kelompok 2 ya walaupun sudah menemukan dan ini suspeknya ya. Si silent materi kelompok 4. Kelompok berapa? 1 dan kelompok 3, terima kasih buat semua kelompok yang sudah bekerja keras ya, Miss apresiasi, kolaborasi juga lumayan bagus ya. Sama ya tadi ya, ada beberapa penekanan, mudah-mudahan ada info yang kalian dapat hari ini ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, kalian sudah belajar gimana rumus empiris dan rumus molekul ya. Ketelitian harus kan, tadi angkanya koma-koma banget, benar ya? Tapi benar-benar harus teliti sampai kalian menemukan berapa rumus empiris dan rumus molekul ya. Jadi Miss apresiasi buat usaha kalian hari ini. Terus yuk kita refleksi. Miss mau tanya, perwakilan satu-satu tiap kelompok. Ya, dari mana? Dari yang suspek dulu kan? Jangan dari suspek dulu. Dari sini. Acut belajar apa hari ini, Cut? Silakan, Cut. Molekul. Dah tuh tentang kasus. Oke ya.
Ternyata untuk menemukan pelaku apa pokoknya menemukan itu tahapnya sangat banyak. Oke. Dan menurut saya Susah ya. Jadi mau jadi crime science ya? Oh ya? Nggak mau ya. Oke, kita tertarik ya di dunia forensik ya. Kita geser ke sebelah sini mungkin. Gimana? Apa yang unik dan menarik? Mau belajar kimia enggak? Mau ya? Silakan. Ternyata ilmu kimia gitu. yang unik dan menarik. Ya. Ternyata in real life kita juga banyak menggunakan science kayak gitu. Bahkan kayak di sini kita memecahkan masalah kriminal, tapi kita bisa pakai si empirical formula sama molecular. Ternyata kimia tidak selalu susah ya. Ada gunanya ya. Oke, baik. Last word, silakan. Kak Sami juga boleh. 1 menit aja. Lama kali udah begitu. Ternyata banyak relate di kehidupan sehari-hari. Sopnya dalam mencari tahu siapa yang bunuh orang. Ternyata forensik mau. Ternyata tahu orang yang bunuh itu nggak cuma investigasi biasa yang kita mau kayak apa interogasi. Ada kimia. Ada kimianya ya. Jadi sudah ada efektif orang ya. Juga. Kasusnya oke. Di sini yang terakhir. Silakan. Oke, pakai nanti. Silakan. Ayo, sebagai ini dia yang menemukan siapa yang membunuh dia, gimana feelingnya dia? Apa kasus ini jatuh di saya? Saya nggak tahu loh. Kalau nggak dapat kelompok gue ya. Silakan. Saya pikir kayak kimia itu di kimia aja gitu. Ternyata kayak dia pakai juga di forensic science gitu. Terus kalian juga kayak cari ternyata kami gitu aspeknya. Ternyata kami gitu ya. Itu aspeknya seru sih. Baik ya. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Penutupnya, insya Allah nanti kita topik lanjutan setelah ini adalah tentang kadar zat ya. Untuk pertemuan selanjutnya atau next meeting ya. Terima kasih buat semuanya. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Welcome.